Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah teman-teman, ada sekitar 480 miliar US dollar uang itu hilang dari peradaban dunia di setiap tahunnya. Tapi faktanya, uang tersebut hilang bukan karena dicuri secara fisik melalui bank, namun uang tersebut menguap lewat celah hukum. Kalau kita bisa bayangkan, uang sefantastik besarnya itu bisa setara dengan membangun rumah sakit dan juga ribuan sekolah gratis di seluruh dunia. Satu pertanyaannya, kemana uang itu pergi? Jawabannya ada di satu istilah yang sering kita dengar tapi jarang kita bahas, yaitu tax evasion atau penggelapan pajak. Tapi, apa sih penggelapan pajak itu? Sebelum ke pembahasan, perkenalkan saya Desi Wulandari NIM 109 dari Akuntansi Syariah 5A. Di sini saya akan membahas mengenai teori penggelapan pajak sebagai tugas UAS dari mata kuliah perpajakan yang diampu oleh Ibu Novi Khairiawati. Penggelapan pajak. Penggelapan pajak atau tax evasion merupakan tindakan wajib pajak yang secara sengaja dan melawan hukum untuk mengurangi atau menghindari kewajiban pajaknya dengan cara tidak melaporkan penghasilannya atau melaporkan penghasilan tetapi secara tidak benar atau memalsukan data perpajakan. Penggelapan pajak ini dianggap menjadi suatu tindakan ilegal karena bersifat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Konsep dari penggelapan pajak itu berbeda dengan penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan suatu tindakan mengurangi kewajiban perpajakan dengan cara-cara yang sah dan legal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak ini melibatkan celah hukum, aturan perpajakan. Tetapi, penggelapan pajak ini dilakukan melalui manipulasi data, penyembunyian penghasilan, hingga pelaporan perpajakan yang tidak benar. Di Indonesia sendiri, penggelapan perpajakan diatur dalam pasal 39 UU KUP yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan penghasilan atau menyampaikan surat pemberitahuan tahunan tidak benar dapat dikenai sanksi administrasi dan juga sanksi pidana. Selain itu, mekanisme kredit pajak luar negeri (PPh Pasal 24) diberikan kepada wajib pajak di Indonesia untuk mencegah adanya pajak berganda, namun hanya berlaku atas penghasilan yang dilaporkan secara benar. Yang selanjutnya yaitu tujuan penggelapan pajak. Secara umum, penggelapan pajak ditujukan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak agar dapat meningkatkan laba bersih perusahaan. Yang selanjutnya akan menjaga arus kas jangka pendek perusahaan dan juga dapat memperbesar keuntungan pribadi atau keuntungan perusahaan itu sendiri. Tindakan penggelapan pajak didasari oleh beberapa faktor yang melandasinya untuk melakukan tindakan penggelapan tersebut. Beberapa teori yang menjadi landasan utama akan dilakukannya tindakan penggelapan pajak antara lain ada 3. Yang pertama yaitu teori economic deterrence. Di teori ini menyatakan rasionalitas dari seorang wajib pajak, di mana wajib pajak akan membandingkan keuntungan finansial dari kegiatan menggelapkan pajaknya dengan resiko akan tertangkapnya, di mana wajib pajak akan melakukan penggelapan pajak jika nilai manfaat yang diharapkan dari pendapatan yang disembunyikan tersebut lebih besar daripada biaya yang diharapkan jika keluar. Faktor penentu dari teori ini ada 3. Yang pertama yaitu besarnya tarif pajak. Semakin tinggi tarif pajak, maka semakin besar insentif atau pengurangan penghasilan yang dihindarkan. Yang kedua ada probabilitas pemeriksaan. Seberapa besar kemungkinan petugas pajak akan melakukan audit atas tindakan perpajakannya. Yang ketiga yaitu beratnya sanksi. Jika denda atas penggelapan pajak yang dilakukannya itu rendah, maka wajib pajak akan cenderung tidak akan takut untuk melanggar dan akan terus melakukan penggelapan pajak.
Teori yang kedua yaitu Planned Behavior Theory. Teori ini menjelaskan bahwa niat seseorang untuk melakukan penggelapan pajak dipengaruhi oleh pola pikir, sikap, norma subjektif, dan persepsi kendali atas perilaku wajib pajak tersebut. Jadi, ketika suatu individu atau wajib pajak dipengaruhi oleh pola pikirnya yang akhirnya akan memunculkan sebuah perilaku yang didasari oleh niat di mana individu atau wajib pajak ingin melakukan suatu tindakan penggelapan pajak, maka apabila individu atau wajib pajak tersebut sudah memiliki keinginan untuk melakukan penggelapan pajak, maka tindakan penggelapan pajak tersebut akan terjadi. Untuk teori yang ketiga yaitu teori atribusi. Teori atribusi ini menjelaskan bahwa perilaku individu itu diatribusikan oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan juga faktor internal. Jika dihubungkan dengan tindakan penggelapan pajak, maka seorang wajib pajak itu akan melakukan penggelapan pajak dipicu oleh faktor internal atas karakter dari individu yang bersangkutan. Contohnya, kesadaran pajak yang rendah, moralitas pajak yang lemah, dan juga tekanan target laba suatu perusahaan. Sehingga dari faktor internal tersebut, seorang wajib pajak akan melakukan suatu tindakan penggelapan pajak, atau dapat juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang itu mengenai tekanan situasi dan ekonomi individu atau wajib pajak yang bersangkutan, seperti kompleksitas sistem perpajakan, perbedaan tarif pajak antar negara, dan juga lemahnya pengawasan internasional. Lalu, bagaimana sih bentuk dan juga skema penggelapan pajak itu? Ada beberapa bentuk kegiatan yang dapat dijadikan atau termasuk dengan tindakan penggelapan pajak. Di antaranya, yang pertama ada tindakan dengan tidak melaporkan seluruh penghasilan dari yang telah diperoleh. Tindakan ini, wajib pajak sengaja tidak melaporkan sebagian atau seluruh penghasilan yang sebenarnya diterima oleh wajib pajak di dalam SPT ketika pelaporan pajak. Contohnya, dalam perusahaan multinasional hanya melaporkan penghasilan dari Indonesia dan Singapura saja, tetapi menyembunyikan penghasilan dari anak cabang perusahaan di Thailand dan juga Vietnam. Yang kedua, ada understatement of income, di mana tindakan ini juga termasuk salah satu penggelapan pajak, yaitu ketika wajib pajak itu tetap melaporkan penghasilan seluruhnya, tetapi jumlah yang dilaporkan dalam SPT itu lebih kecil dari kondisi sebenarnya. Jadi, dengan dilaporkannya lebih kecil, itu akan menurunkan laba kena pajak sehingga pajak terutang itu menjadi lebih kecil pula. Contohnya, laba cabang Singapura yang seharusnya 3,5 miliar tetapi dilaporkan oleh perusahaan dalam SPT hanya sebesar 1,5 miliar saja. Tindakan yang ketiga, contohnya yaitu manipulasi transfer pricing secara ilegal. Sebenarnya transfer pricing ini merupakan suatu hal yang legal dan sah saja, tetapi dikatakan dan masuk dalam kategori penggelapan pajak ketika harga ditetapkan secara tidak wajar untuk menghindari pajak. Contohnya, ketika cabang Indonesia menjual barang ke cabang Singapura dengan harga di bawah harga pasar, sehingga laba di Indonesia akan turun dan berpindah ke Singapura. Maka hal ini akan mengakibatkan manipulasi sehingga akan termasuk dengan penggelapan pajak karena dilakukan secara sengaja dan termasuk ilegal. Yang keempat yaitu ada fictitious expense atau biaya fiktif. Di sini tindakan ini juga termasuk penggelapan pajak ketika wajib pajak mencatat biaya yang sebenarnya itu tidak pernah terjadi atau melebih-lebihkan biaya yang ada dengan tujuan mengurangi laba kena pajaknya. Contohnya, ketika perusahaan mencatat biaya jasa manajemen dari perusahaan afiliasi luar negeri tanpa bukti kegiatan yang nyata.
Yang kelima yaitu penyembunyian atau tidak mendaftarkan cabang usaha. Penyembunyian cabang usaha ini juga merupakan salah satu tindakan penggelapan pajak karena wajib pajak tidak melaporkan keberadaan cabang atau badan usaha tetap di luar negerinya ataupun di dalam negeri kepada otoritas pajak, sehingga penghasilan anak cabang ini tidak dikenakan pajak oleh negara domisili atau negara sumber. Yang keenam yaitu pemalsuan dokumen pajak. Pemalsuan ini juga merupakan salah satu tindakan penggelapan pajak di mana wajib pajak sengaja memalsukan dokumen yang digunakan dalam pelaporan pajak seperti faktur palsu, laporan keuangan fiktif, atau bupot yang tidak sah sehingga digunakan untuk mengurangi pajak terhutang atau memperoleh restitusi pajak secara ilegal. Tindakan yang terakhir adalah penyalahgunaan kredit pajak luar negeri PPh pasal 24. Ini juga merupakan salah satu penggelapan pajak di mana wajib pajak mengkreditkan pajak luar negeri atas penghasilan yang tidak dilaporkan atau mengkreditkan pajak yang tidak benar-benar dibayar. Contohnya, perusahaan mengklaim kredit pajak luar negeri atas penghasilan yang disembunyikan dalam SPT-nya. Padahal penghasilan tersebut disembunyikan tetapi melaporkannya dan mengklaim sebagai kredit pajak luar negeri. Ini juga merupakan salah satu contoh penggelapan pajak. Masih bingung dengan skema dan juga bentuk dari penggelapan pajak? Yuk kita ilustrasikan. Jadi, di sini saya punya satu kasus mengenai tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT Delta Utama. Jadi, PT Delta Utama ini merupakan suatu perusahaan multinasional yang berbasis di Indonesia, yang memiliki perusahaan pusat di Indonesia dan memiliki anak cabang di beberapa negara, yaitu ada di Jepang, Thailand, Singapura, Malaysia, dan juga Vietnam. Selama tahun 2024, PT Delta Utama memperoleh penghasilan neto dari beberapa perusahaan yang didirikannya, yaitu penghasilan dalam negeri di Indonesia memperoleh 10 miliar, di Jepang memperoleh 7 miliar, Thailand 5 miliar, Singapura 8 miliar, Malaysia 4 miliar, dan juga penghasilan neto di Vietnam sebesar 6 miliar. Dalam pelaporannya di sini pada tahun 2024, ketika pelaporan pajak, PT Delta melakukan suatu tindakan penggelapan pajak yang dilakukan dengan sengaja. Penggelapan pajak yang dilakukan PT Delta Utama antara lain yaitu tidak melaporkan penghasilan dari Vietnam dan Malaysia, laba dari Jepang yang seharusnya dilaporkan sebesar 7 miliar hanya dilaporkan sebesar 3 miliar saja, dan juga PT Delta melakukan penggelembungan biaya dengan memasukkan biaya konsultasi fiktif di laporan dalam negerinya di Indonesia sebesar 2 miliar untuk mengecilkan laba domestik di Indonesia. Selanjutnya, kita analisis mengenai kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT Delta Utama, yaitu dengan membandingkan antara perhitungan pajak penghasilan pada kondisi yang seharusnya dilaporkan dengan pada kondisi setelah melakukan penggelapan pajak dengan tidak melaporkan beberapa penghasilan yang diperolehnya. Yang pertama, kita hitung dulu PPh pada kondisi yang seharusnya. Langkah pertama, kita totalkan dan cari pajak penghasilan kena pajaknya, yaitu dengan menjumlahkan semua penghasilan neto dari seluruh perusahaan pusat dan juga perusahaan anak cabang dari PT Delta Utama. Di sini diperoleh total penghasilan kena pajak dari penghasilan Indonesia, Jepang, Thailand, Singapura, Malaysia, dan Vietnam sebesar 40 miliar. Selanjutnya, total PKB atau penghasilan kena pajak yang telah dihitung dari seluruh perusahaan sebesar 40 miliar, kita cari PPh terhutangnya dengan mengalihkan 22% yang merupakan tarif
PPh badan di Indonesia. Jadi 22% kita kalikan PKP sebesar 40 miliar diperoleh sebesar PPh terutang 8.800.000.000. Setelah mencari PPh terutang dan kita memperoleh sebesar 8.800.000.000, selanjutnya kita menghitung mengenai kredit pajak penghasilan luar negeri, yaitu PPh 24 dengan membandingkan PPh yang dibayar di luar negeri dengan tarif per perusahaan dalam negerinya dengan PPh maksimum yang dapat dikreditkan. Yang pertama, kita cari dulu PPh yang dibayar di luar negeri dengan kita mengalihkan tarif per negara asal perusahaan didirikan. Yang pertama, penghasilan di Jepang terkena tarif PPh sebesar 23,2%. Kita kalikan penghasilan neto yang diperoleh dari negara tersebut sebesar 7 miliar, menghasilkan PPh sebesar 1.624.000.000 di Jepang. Lalu di Thailand terkena tarif 20% dari penghasilan neto 5 miliar sehingga terkena PPh sebesar 1 miliar. Di Singapura terkena tarif 17% dari penghasilan neto sebesar 8 miliar sehingga terkena PPh sebesar 1.360.000.000. Lalu penghasilan di Malaysia terkena PPh sebesar 24% dari penghasilan neto sebesar 4 miliar sehingga diperoleh PPh sebesar 960 juta. Dan yang terakhir, penghasilan di Vietnam terkena tarif PPh 20% dari penghasilan neto sebesar 6 miliar sehingga diperoleh PPh yang dibayar di luar negeri negara Vietnam yaitu 1.200.000.000. Selanjutnya kita cari PPh maksimum yang dapat dikreditkan untuk membandingkan antara PPh dengan tarif luar negeri dengan PPh maksimum yang akan dijadikan kredit pajak penghasilan badan. PPh maksimum yang dapat dikreditkan ini kita cari dengan di setiap negara kita cari dan hitung dengan cara penghasilan neto di negara tersebut kita bagi dengan total PKP yang telah kita hitung tadi sebesar 40 miliar, lalu kita kali dengan PPh terutang sebesar 8.800.000.000 dari tarif 22% di Indonesia. Di sini yang pertama penghasilan Jepang. Kita cari dengan penghasilan neto sebesar 7 miliar dari Jepang, kita bagi total PKP sebesar 40 miliar, kita kali dengan PPh terutang 8.800.000.000. Lalu kita mendapatkan PPh maksimum yang dapat dikreditkan dari Jepang itu ada 1.540.000.000. Lalu yang kedua ada penghasilan di Thailand. Sama, penghasilan netonya sebesar 5 miliar, kita bagi dengan 40 miliar, lalu kita kali 8.800.000.000. Lalu kita menemukan PPh maksimum yang dapat dikreditkan sebesar 1.100.000.000. Lalu yang ketiga, penghasilan di Singapura, PPh maksimum yang dapat dikreditkan kita cari dengan penghasilan neto di Singapura sebesar 8 miliar, kita bagi 40 miliar, lalu kita kali PPh terutang 8.800.000.000. Dan kita mendapatkan PPh maksimum yang dapat dikreditkan di Singapura yaitu 1.760.000.000. Sama dengan di Malaysia, dengan penghasilan neto 4 miliar, kita bagi 40 miliar, kita kali 8.800.000, kita mendapatkan 880 juta untuk PPh maksimum yang dapat dikreditkan. Dan untuk penghasilan di Vietnam, dengan penghasilan 6 miliar, kita bagi 40 miliar, kita kali 8.800.000.000, kita mendapatkan PPh maksimum yang dapat dikreditkan sebesar 1.320.000.000 di Vietnam. PPh dengan tarif luar negeri dan juga PPh maksimum yang dapat dikreditkan, kita akan mencari total kredit pajak untuk yang selanjutnya di masing-masing negara tempat perusahaan didirikan.
Yang pertama, di penghasilan di Jepang, total kredit pajak itu sebesar 1.540.000.000. Dari mana kita bandingkan PPh yang dibayar di Jepang sebesar 1.624.000.000 dibandingkan dengan PPh maksimum yang dapat dikreditkan di Jepang sebesar 1.540.000.000. Kita cari tarif yang lebih rendah, yaitu ada di PPh maksimum yang dapat dikreditkan sebesar 1.540.000.000, sehingga kita menggunakan kredit pajak yang lebih rendah, yaitu 1.540.000.000. Begitupun di penghasilan Thailand, yang lebih rendah itu 1 miliar dibandingkan dengan PPh maksimum yang dapat dikreditkan itu ada 1.100.000.000, sehingga kita tulis kredit pajak sebesar 1 miliar. Di Singapura kita mendapatkan 1.360.000.000, di mana ini lebih besar dari 1.760.000.000. Dan di Malaysia kita mendapatkan 880 juta, dan di Vietnam kita mendapatkan 1.200.000.000. Sehingga kita totalkan kredit pajak dari seluruh penghasilan di luar negeri dan mendapatkan total kredit pajak sebesar 5.980.000.000. Selanjutnya, kita cari PPh yang masih harus dibayar atau PPh terutang dalam kondisi yang sebetulnya atau seharusnya dilaporkan jika dilaporkan semuanya. Jadi, untuk mengetahui PPh yang masih harus dibayar atau PPh terutang, kita cari dengan PPh terutang tarif 22% tadi sebesar 8.800.000.000, kita kurangi dengan total kredit pajak yang telah dicari, yaitu sebesar 5.980.000.000, sehingga kita dapatkan PPh terutang jika pelaporan yang dilakukan oleh PT Delta Utama itu sepenuhnya, maka PPh terutang besar 2.820.000.000. Selanjutnya, kita mencari dan menghitung pajak penghasilan yang hanya dilaporkan oleh PT Delta Utama ketika melakukan penggelapan pajak, yaitu kita cari dan juga hitung. Perhitungannya sama dengan yang pajak penghasilan sepenuhnya atau yang seluruhnya dilaporkan, namun di sini ada beberapa pengurangan yang disesuaikan dengan penggelapan pajak yang telah dilakukan oleh PT Delta Utama. Yang pertama, kita cari total penghasilan kena pajak dulu, yaitu yang pertama ada penghasilan dalam negeri di Indonesia sebesar 8 miliar. Yang tadi seharusnya 10 miliar, di sini hanya dilaporkan 8 miliar karena PT Delta Utama melakukan penggelembungan biaya fiktif sebesar 2 miliar, sehingga akan mengurangi penghasilan neto yang seharusnya, sehingga hanya menjadi 8 miliar dari 10 miliar seharusnya. Lalu di penghasilan di Jepang, PT Delta Utama melakukan manipulasi yang seharusnya dilaporkan sebesar 7 miliar hanya dilaporkan sebesar 3 miliar saja. Lalu di penghasilan Thailand dan juga Singapura tetap tidak ada penggelapan pajak, sehingga penghasilan Thailand tetap dilaporkan sebesar 5 miliar dan penghasilan Singapura sebesar 8 miliar. Lalu PT Delta Utama juga melakukan penggelapan pajak, di mana PT Delta Utama tidak melaporkan penghasilan di negara Malaysia dan juga penghasilan di negara Vietnam. Jadi di sini sejumlah 0 rupiah. Lalu kita jumlahkan penghasilan dalam negeri, penghasilan Jepang, dan juga penghasilan Thailand dan di Singapura, sebesar didapatkan penghasilan kena pajaknya yaitu 24 miliar. Dari 24 miliar ini kita cari pajak
penghasilan terutang atau PPh terutang dengan mengalihkan tarif di Indonesia sebesar 22%, yaitu kita mendapatkan 22% kita kali 24 miliar yang merupakan total PKP, sehingga mendapatkan PPh terutang sebesar 5 miliar 280 juta. Selanjutnya kita cari PPh maksimum yang dapat dikreditkan untuk membandingkan antara PPh dengan tarif luar negeri dengan PPh maksimum yang akan dijadikan kredit pajak penghasilan badan. PPh maksimum yang dapat dikreditkan ini kita cari dengan di setiap negara kita cari dan hitung dengan cara penghasilan neto di negara tersebut kita bagi dengan total PKP yang telah kita hitung tadi sebesar 40 miliar, lalu kita kali dengan PPh terutang sebesar 8 miliar 800 dari tarif 22% di Indonesia. Di sini yang pertama penghasilan Jepang. Kita cari dengan penghasilan itu sebesar 7 miliar dari Jepang, kita bagi total PKP sebesar 40 miliar, kita kali dengan PPh terutang 8 miliar 800 juta. Lalu kita mendapatkan PPh maksimum yang dapat dikreditkan dari Jepang itu ada 1 miliar 540 juta. Lalu yang kedua ada penghasilan di Thailand. Sama, penghasilan netonya sebesar 5 miliar, kita bagi dengan 40 miliar, lalu kita kali 8 miliar 800 juta. Lalu kita menemukan PPh maksimum yang dapat dikreditkan sebesar 1 miliar 100 juta. Lalu yang ketiga, penghasilan di Singapura, PPh maksimum yang dapat dikreditkan kita cari dengan penghasilan neto di Singapura sebesar 8 miliar, kita bagi 40 miliar, lalu kita kali PPh terutang 8 miliar 800 juta. Dan kita mendapatkan PPh maksimum yang dapat dikreditkan di Singapura yaitu 1 miliar 760 juta. Sama dengan di Malaysia, dengan penghasilan itu 4 miliar, kita bagi 40 miliar, kita kali 8 miliar 800, kita mendapatkan 880 juta untuk PPh maksimum yang dapat dikreditkan. Dan untuk penghasilan di Vietnam, dengan penghasilan 6 miliar, kita bagi 40 miliar, kita kali 8 miliar 800 juta, kita mendapatkan PPh maksimum yang dapat dikreditkan sebesar 1 miliar 320 juta di Vietnam. Lalu selanjutnya kita cari pajak yang dapat dikreditkan, yaitu sama seperti tadi dengan membandingkan antara PPh yang dibayar di luar negeri dengan PPh maksimum yang dapat dikreditkan. Yang pertama kita cari dulu PPh yang dibayar di luar negeri sesuai dengan tarif per negaranya. Di mana di sini PPh yang dihitung hanya dari PPh di Jepang, penghasilan di Jepang, Thailand dan juga Singapura, karena penghasilan dari Malaysia dan juga Vietnam tidak dilaporkan oleh PT Delta Utama, sehingga di penghasilan di Jepang kita memperoleh 23,2%. Untuk tarifnya kita kali penghasilan neto yang dilaporkan hanya sebesar 3 miliar, sehingga kita mendapatkan PPh yang dibayar itu sebesar 696 juta. Lalu penghasilan di Thailand kita kalikan dengan tarifnya yaitu 20%, kita kali penghasilan neto 5 miliar, didapatkan 1 miliar untuk pajak penghasilannya. Lalu untuk penghasilan di Singapura dengan tarif 17%, kita kali penghasilan neto sebesar 8 miliar dan kita mendapatkan PPh sebesar 1 miliar 360 juta. Nah, selanjutnya kita cari PPh maksimum yang dapat dikreditkan dari 3 perusahaan anak cabang tersebut dengan membagi penghasilan neto di negara yang bersangkutan, kita bagi dengan total PKP yang telah kita hitung sebelumnya, lalu kita kalikan dengan PPh terutang dari tarif 22% di Indonesia yang telah dihitung sebelumnya. Di sini untuk penghasilan Jepang
kita hitung dengan cara penghasilan neto sebesar 3 juta, kita bagi dengan 3 miliar, kita bagi dengan 24 miliar yang merupakan total PKP, lalu kita kalikan dengan 5 miliar 280 juta. Dan kita mendapatkan PBH yang dapat dikreditkan itu sebesar 660 juta. Di Thailand, kita hitung dengan penghasilan itu sebesar 5 miliar, kita bagi 24 miliar, kita kali 5 miliar 280 juta, lalu kita mendapatkan PPh yang dapat dikreditkan yaitu sebesar 1 miliar 100 juta. Untuk penghasilan di Singapura sama dengan penghasilan 8 miliar, kita bagi 24 miliar, kita kali 5 miliar 280 juta. Lalu kita mendapatkan PPh maksimum yang dapat dikreditkan sebesar 1 miliar 760 juta. Lalu kita selanjutnya membandingkan antara PPh yang dibayar di luar negeri dengan PPh maksimum yang dapat dikreditkan untuk memperoleh total kredit pajak. Di Jepang kita memperoleh yang lebih rendah yaitu sebesar 660 juta, di Thailand sebesar 1 miliar, dan di Singapura sebesar 1 miliar 360 juta. Lalu kita totalkan kredit pajak yang telah kita tentukan hingga memperoleh total kredit pajak sebesar 3 miliar 20 juta. Nah, selanjutnya dari total kredit pajak ini, lalu kita bisa menghitung total PPh terutang yang dilaporkan oleh PT Delta Utama saat melakukan penggelapan pajak. Di sini dengan mengurangkan PPh terutang dengan total kredit pajak. PPh terutang tadi kita hitung mendapatkan 5 miliar 280 juta, dari 22% kita kalikan 24 miliar, lalu kita kurangi dengan total kredit pajak sebesar 3 miliar 20 juta, sehingga kita mendapatkan total PPh yang terutang yang dilaporkan oleh PT Delta Utama saat melakukan penggelapan pajak itu hanya sebesar 2 miliar 260 juta. Nah, dari uraian tersebut, dari perhitungan yang telah kita hitung bersama, maka kita cari kerugian negara yang disebabkan adanya penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT Delta Utama, yaitu kita cari PPh terutang yang seharusnya dibayar oleh PT Delta Utama, lalu kita kurangkan dengan PPh atau pajak penghasilan terutang yang hanya dilaporkan oleh PT Delta Utama, yang dimana PPh terutang yang seharusnya dibayar itu sebesar 2 miliar 820 juta. Namun, PT Delta melakukan penggelapan pajak sehingga PPh terutang yang dilaporkan itu hanya sebesar 2 miliar 260 juta, sehingga negara mengalami kerugian dengan total sejumlah 560 juta rupiah dari adanya penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT Delta Utama. Nah, ini merupakan salah satu kasus dari penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT Delta Utama dengan beberapa tindakan yang sangat merugikan negara karena beberapa tindakan yang tidak dilaporkan oleh PT Delta Utama dalam pelaporan pajaknya. Nah, di sini dampaknya selain hilangnya potensi penerimaan kas negara sebesar 560 juta, tindakan yang dilakukan PT Delta Utama ini juga merusak keadilan pajak dan juga menciptakan distorsi persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, dari kasus dan juga ilustrasi penggelapan pajak yang telah kita bahas bersama, maka sudah jelas betul bahwa penggelapan pajak ini merupakan salah satu tindakan yang sangat membawa dampak buruk dan juga dampak negatif bagi seluruh bidang yang terkena dampaknya. Di mana selain berkurangnya penerimaan negara, penggelapan pajak ini juga melemahkan keadilan dan juga kepatuhan pajak, di mana ketika
penggelapan pajak ini terus terjadi, ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem pajak yang akan memunculkan budaya ikut-ikutan dari masyarakat untuk menghindari pajak jika pelanggaran pajak ini tidak ditindak tegas oleh negara. Selain itu, penggelapan pajak juga mengakibatkan adanya kompleksitas pengawasan dan juga administrasi, di mana dengan adanya penggelapan pajak, biaya administrasi perpajakan itu meningkat untuk yang dialokasikan untuk pemeriksaan pajak, penegakan hukum, dan juga kerjasama internasional untuk melakukan pengawasan lebih ketat adanya penggelapan pajak ini. Sehingga hal ini akan mengakibatkan tingginya biaya yang harus dikeluarkan oleh negara dan juga menurunnya efektivitas sistem perpajakan oleh suatu negara tersebut. Yang selanjutnya dampaknya itu adalah ketidakstabilan pertumbuhan ekonomi. Penggelapan pajak ini akan mengganggu stabilitas ekonomi secara makro yang selanjutnya akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Penghambatan pertumbuhan ekonomi ini selanjutnya akan menyebabkan ketimpangan pendapatan dan juga ketimpangan ekonomi maupun sosial di seluruh lapisan masyarakat lebih meningkat dan juga menjadi tidak inklusif. Yang selanjutnya yaitu akan berdampak pada persaingan usaha yang tidak sehat. Ketika perusahaan yang melakukan penggelapan pajak itu memiliki biaya lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang patuh dengan pajak, yang selanjutnya perusahaan yang melakukan penggelapan itu akan memperoleh keunggulan yang kompetitif secara tidak wajar, sehingga akan mengakibatkan perusahaan yang patuh pajak itu akan dirugikan dan terjadi distorsi pasar dan juga harga. Yang selanjutnya dampaknya bagi wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak itu sendiri, yaitu akan dikenai hukuman berupa sanksi administratif berupa denda, di mana di Indonesia ini berupa denda hingga 4 kali pajak terutang dan juga sanksi pidana berupa penjara. Selain itu, dari sisi hukum, dilakukan sanksi administrasi dan di sisi reputasi, wajib pajak juga akan terkena imbasnya, di mana tindakan penggelapan pajak ini akan membuat wajib pajak itu tidak dipercaya oleh investor yang selanjutnya akan merusak citra perusahaan atau citra wajib pajak itu sendiri yang akan berdampak pada keberlanjutan bisnis perusahaan wajib pajak itu sendiri. Nah, dari uraian penggelapan pajak yang telah saya sampaikan, pada akhirnya kita dapat mengambil garis besar bahwa pajak bukan hanya sekedar kewajiban, melainkan bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan negara. Tindakan penggelapan pajak hanya akan menghambat tercapainya keadilan dan juga kesejahteraan masyarakat. Seperti kata Oliver Wendell Holmes yang berkata bahwa pajak adalah harga yang harus kita bayar untuk sebuah peradaban. Maka jika kita membiarkan kebocoran pajak ini terus-menerus, maka peradaban yang kita bangun akan rapuh di fondasinya sendiri. Dunia seperti apa yang ingin kita tinggalkan jika semua orang memilih untuk egois dan menggelapkan hak negara? Saya Desi Wulandari, sekian presentasi mengenai teori penggelapan pajak yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Novi Khairiawati selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan. Mari kita tutup celah gelap ini demi masa depan yang lebih terang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.